Wa an Abi Abdullah Khabbab bin Al-Arat, dari Abu Abdullah, seorang sahabat yang bernama Khabbab ibnul Arat, Khabbab ibnul Arat radhiyallahu ta'ala anhu. Qal, berkata Khabbab ibnul Arat, syakawna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun bi burdatin lahu fi dhillil Ka'bah. Kata Khabbab ibnul Arat, suatu saat kami di masa-masa awal-awal keislaman, kami mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami datang kepada beliau tatkala beliau mutawassidun bi burdatin lahu fi dhillil Ka'bah. Tatkala beliau sedang berbaring berbantalkan burdah beliau di naungan Ka'bah. Ini Ka'bah ada bayangannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bernaung di bawah bayangan Ka'bah tersebut. Bantalnya burdah. Burdah adalah kain yang sering beliau gunakan, kain bergaris, kemudian dilipat, diletakkan, kemudian menjadi bantal. Berarti alasnya apa? Alasnya pasir, atau mungkin sisa burdahnya. Kesederhanaan hidup Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Khabbab ibnul Arat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang beristirahat. Faqulna, maka kami berkata, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Duhai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau mintakan pertolongan untuk kami, dan tidakkah engkau berdoa untuk kami? Ini kondisi kaum muslimin al-awwalin saat itu betul-betul sedang digencet, disiksa. Terutama mereka yang tidak memiliki pelindung, tidak memiliki kedudukan, seperti Khabbab ibn al-Arat ini. Khabbab ibn al-Arat adalah salah seorang sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Sebutkan dia termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Bahkan dia termasuk 6 besar. Jadi belum ada pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali berapa? 6. Masya Allah. Jadi kondisinya betul-betul apa? Ketika itu berat sekali. Khabbab ibn al-Arat ini ketika di zaman jahiliyah, beliau seorang budak, masih kecil, diperjualbelikan di Mekah. Kemudian dibeli oleh Ummu Anmar al-Khuzai. Jadilah dia maula, ya, maula Ummi Anmar al-Khuzaiyah. Makanya Khabbab ibn al-Arat ini yang berasal dari kabilah Tamimi, kabilah Bani Tamim. Beliau nisbahnya 2. Ini Khabbab ibn al-Arat at-Tamimi maulahul Khuzai. Sementara maulanya, ya, majikan dia adalah dari suku Khuza'ah. Jadi nisbahnya kepada orang yang membebaskan dia. Ummu Anmar ini kemudian melihat kecerdasan yang ada pada Khabbab ibnul Arat. Kecil tapi cerdas dan berpikiran dewasa. Maka dia pun memberikan kesempatan kepada Khabbab untuk berlatih keterampilan, dikursuskan, kursus pandai besi. Ini dia diberi pelatihan membuat pedang.
keahlian Khabbab ibnul Arat adalah membuat pedang. Dia berlatih sampai kemudian mahir. Setelah tampak kekuatan dia, kesungguhan dia dalam bekerja, maka Ummu Anmar pun menyewakan sebuah lokasi untuk Khabbab ibnul Arat al-Khuzai at-Tamimi untuk bekerja di situ. Jadi menerima pesanan pedang dari orang-orang Quraisy. Beliau Khabbab ibnul Arat ini adalah orang yang berpikir dewasa. Sudah mengamati kondisi masyarakat yang tidak karu-karuan. Penyembahan berhala, peperangan yang merajalela, perzinaan, dan yang lain-lain. Segala bentuk kerusakan ada di masyarakat Mekah atau masyarakat Arab saat itu. Nah, ketika mendengar datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segera Khabbab ibnul Arat ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan dakwah beliau dan akhirnya masuk ke dalam Islam. Dan beliau masuk Islam ini tidak menyembunyikan keislamannya. Padahal zaman itu zaman minoritas. Mendengar keislaman Khabbab ibnul Arat, maka Ummu Anmar yang membeli dia dulu mendatangi saudaranya yang bernama Siba ibnu Abdul Uzza. Siba, namanya Siba. Siba itu kalau diterjemahkan ya hewan buas. Ya, jadi orang tapi namanya apa? Siba. Jangan dipakai buat nama anak kita ya. Siba artinya hewan buas. Atau sabu'u berarti jamak dari Siba. Nah, dilaporkan kepada Siba, maka Siba pun mengumpulkan saudara-saudaranya. Didatangilah si sahabat kita Khabbab ibnul Arat radhiyallahu taala anhu ketika sedang mengerjakan pekerjaan dia. Kemudian ditanya, hal saba'ta, kamu murtad ya dari agama nenek moyang kita? Kata Khabbab, tidak, saya tidak murtad, katanya. Saya hanya beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya, serta beriman kepada Nabi Muhammad bahwasanya dia adalah hamba dan utusan Allah, dan saya tinggalkan berhala. Begitu mendengar perkataan seperti itu, maka tidak selang lama yang terjadi adalah masing-masing orang yang datang itu memukul, menendang, menginjak-injak, melemparkan kepadanya segala sesuatu yang bisa dilemparkan, potongan-potongan besi dan yang lain-lain. Bayangkan rumahnya pandai besi ya, ada martil, ada apa lagi, besi, lempengan ya, besi masih apa, bonggol begini belum ditempa, semuanya dilemparkan kepada Khabbab ibnul Arat radhiyallahu taala anhu. Akhirnya beliau pun pingsan dan keadaan berlumuran darah. Tidak ada yang menolong karena beliau termasuk awal-awal yang masuk ke dalam Islam. Kondisi kaum muslimin betul-betul masih apa? Masih lemah sekali. Tapi kesabaran Khabbab luar biasa. Kesabaran Khabbab luar biasa. Beliau sampai mengatakan, dan derita yang menimpa dia itu luar biasa. Beliau sampai mengatakan dalam riwayat yang sahihah, "Lau manaha nallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la da'una bil maut." Seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kami, niscaya kami sudah berdoa minta mati. Pas ini dengan hadis yang kemarin-kemarin. Jikalau Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kami, niscaya kami sudah doa minta mati. Saking dahsyatnya ujian yang ditimpa oleh al-awwalun, kaum muslimin al-awwalun. Jadi mereka terkadang menyalakan api, kemudian dengan dengan potongan-potongan besi, Khabbab pandai besi, dinyiksanya dengan alat seadanya.
yang di sekitar situ, potongan-potongan besi. Akhirnya kemudian Khobab ditelentangkan di situ dan diinjak dadanya. Dan tidak ada batas antara bara api dengan tubuhnya kecuali kulit dia. Jadi kainnya sudah dilepas kemudian diinjak. Ini rasanya kayak di setrika. Ya, makanya besi membara panas. Makanya punggungnya Khobab ibn al-Arat itu sudah tidak utuh lagi. Boleh dikatakan semacam disetrika dengan besi panas. Sampai sekitar 7 kali beliau mengalami siksaan seperti itu. Ini Khobab ibn al-Arat. Maka tidak heran ketika beliau kemudian datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta pertolongan kepada Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan minta doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Faqal, berkata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, qad kana man qablakum, dulu orang-orang sebelum kalian, yu'khadur rajulu, ada seseorang ditangkap, fayuhfaru lahu fil ardi, kemudian dibuatkan lubang di dalam tanah, fayuj'alu fiha, kemudian dimasukkan dan ditanam. Bisa terbayang ya, tanahnya digali, orangnya ditangkap. Orang-orang yang sudah masuk Islam di zaman dahulu, kemudian di zaman para anbiya sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ditangkap, masukkan ke dalam tanah, kemudian ditanam. Kalau sudah ditanam, maka tidak akan bisa bergerak karena ditanam. Tsumma yu'ta bil minsyar, kemudian diambillah gergaji. Fayudha'u ala ra'sih, dan gergaji itu diletakkan di atas kepalanya. Fayuj'alu nisfain, kemudian orang itu mulai digergaji sampai terbelah menjadi 2. Yani setiap digergaji ditawari, mau nggak kembali kepada agama nenek moyangmu? Jika dia mengatakan tidak, gergajinya terus. Dan gergaji di masa lalu kalau saya bayangkan itu bukan kayak gergaji mesin dengan merek tertentu yang sering disebut sehingga terkenal gitu. Itu kan merek ya. Saya nggak akan sebut nama itu. Gergaji mesin. Pohon itu tumbang dalam berapa hitungan detik mungkin ya. Pohon besar. Ini enggak, belum ada gergaji mesin. Jadi bayangan saya itu kayak grajen yang di toko-toko kayu desa. Gergajinya besar. Oh ya, bisa 1 orang, bisa 2 orang. Seret, ayo, mana kamu masih tetap ngeyel? Seret. Jadi masuknya 1 inci 1 inci. Itu rasanya tentunya sakit sekali. Kira-kira lebih sakit mana? Disetrika dengan besi panas kayak Khobab ibn al-Arat radhiyallahu taala anhu, ataukah digergaji? Kelihatannya digergaji lebih sakit. Makanya Rasulullah SAW memberi contoh dengan sesuatu yang lebih apa? Lebih berat. Oh, umat sebelum kamu itu lebih dahsyat. Ada yang digergaji. Kalau besi panas, yes. Kemudian ketika besi daging sudah meleleh, mungkin tingkat panasnya sudah hilang. Tinggal rasa sakitnya setelah apa? Setelah diselomot tadi. Tapi kalau gergaji itu sakitnya terus. Wallahu ta'ala alam, sampai mati, sampai terbelah menjadi 2 ya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yumshatu bil amsyatil hadid, kemudian disisir bi amsyatil hadid, dengan sisir dari besi. Bayangan saya itu kayak garuk tapi runcing dan tajam. Jadi dimasukkan ke dalam tubuh, ceruk, kemudian ditarik, seret, dikuliti tapi hidup.
Ya wong keiris tangan yang nganggo lading birasane apa? Perih banget. Apalagi hidup-hidup seperti ini. Cerep. Srek. Gimana? Masih lanjut? Cep. Srek. Dikuliti terus. Sampai seperti itu. Ya. Makanya dikatakan di sini wa yumshatu bi amshatil hadid maduna lahmih wa adhmih. Sehingga memisahkan antara daging dan tulangnya. Betul-betul dikuliti. Wa ma yasudduhu dzalika an dinihi. Yani segala perkara yang bisa menghalangi dia untuk memeluk agamanya, agama Islam. Karena seluruh anbiya, seluruh nabi, seluruh rasul sejak zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya mengajarkan ajaran Islam. Yaitu bagaimana seorang berserah diri hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, al-istislamu lillah bitauhidihi, berserah diri kepada Allah dengan menyerahkan diri, dengan mentauhidkannya. Ini seluruh ajaran Rasul. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk taat kepada seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan dan para pelakunya. Ini ajaran Islam seluruhnya. Sejak zamannya Nabi Adam bahkan. Kemudian sejak zamannya Rasul pertama yaitu Nabi Nuh alaihi assalatu wassalam sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengajarkan tauhid. Tauhid hanya Allah. Allah itu satu, tidak berputra dan tidak diputrakan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu adalah ajaran seluruh anbiya. Nah, ya, ini mereka dihalangi untuk memeluk agama mereka. Seperti pernah kita dengar juga kisah dari tentang ashabu al-ukhdud yang kisahnya kita lewati. Hadis nomor berapa? 30. Insyaallah nanti kita akan balik ke hadis ke-30 suatu saat karena panjang hadisnya. Kisah ashabul ukhdud, seorang pemuda yang akhirnya dibunuh oleh seorang raja yang zalim saat itu. Taib. Wallahi, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah, wallahi la yutimmannallahu hadzal amra. Demi Allah, sungguh benar-benar. Ada tiga penguat perkataan beliau. Wallahi, demi Allah, sumpah. La, lam taukid, belakangnya ada nun taukid. Sungguh benar-benar pasti Allah akan menyempurnakan urusan agama ini. Ini Allah akan memenangkan agama ini. Khabab, gak usah sedih, Allah pasti memenangkan agama ini. Insyaallah. Naki nembe disetrika sing melu kur pinten 678. Khabab, rasa sedih, gak usah takut wahai Khabab, gak usah sedih, Allah pasti akan memenangkan kita. Ini metode pendidikan iman. Jadi kalau orang itu lagi ditimpa musibah, kita jangan ikut apa? Loyo. Muridnya teka, Ustaz, hutang saya banyak sekali Ustaz. Antum jangan, iya ya sama ya lah. Jangan gitu. Ya, kita semangati, motivasi. Ya, semangat. Yang minta kepada Allah pasti dikabulkan. Antum sudah minta belum? Sudah Ustaz. Minta terus. Gitu. Anak lagi ngafal Quran, Abi sulit. Bismillah. Ya Allah, kalau bisa insya Allah kamu akan jadi ahlul jannah. Kamu
Surganya akan tinggi dengan hafalan kamu. Kamu akan memberikan mahkota pada orang tuamu kelak di akhirat. Iya dulu Abi juga sulit ya nak. Makanya sekarang gak hafal Quran. Jangankan hafal nak, moco birai tayeng. Aduh, jangan gitu. Penguatan keimanan ini penting sekali. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan kok loyo kemudian malah mengatakan, iya yes gimana lagi, yes pokoknya luwung mati. Ndak. Beliau mengatakan, wallahi demi Allah, la yutimmannallahu hadzal amr. Allah pasti akan membuat agama ini menang. Insyaallah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Khadramauta la yakhafu illallah. Sampai nanti datang satu masa orang yang berjalan dari San'a di sini adalah satu tempat di Damaskus, bukan yang di Yaman. Ya. Ada dua San'a, berarti satu di Yaman, satunya di Damaskus, Suriah. Akan datang satu masa nanti orang yang berjalan dari Suriah menuju ke Yaman berjalan dengan tenang, tidak takut kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wadh-dhi'ba 'ala ghanamihi, dan hanya takut ancaman serigala atas kambingnya. Sementara dirinya berjalan tenang. Subhanallah, itu sudah kita rasakan di Jaziratul Arab. Kita berjalan dengan tenang. Bahkan ketenangan itu merata dengan meratanya Islam. Sampai di Indonesia, alhamdulillah. Daerah yang di situ menyebar ajaran Islam dengan benar, aman. Insya Allah aman. Orang berjalan dengan tenang. Karena semua orang takut pada Allah. Mau berbuat macam-macam takut pada Allah. Ini kalau orang itu betul-betul berpegang pada ajaran Islam. Kita rasakan di beberapa daerah kita, walhamdulillah. Kita nggak usah bicara di Arab Saudi. Kita jalan malam hari, nggak terasa takut. Walaupun di beberapa daerah ya, na'udzubillah min dzalik.